Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Camat Gunung Sitoli, yaitu Bapak Berkat Sepakat WST MSP, untuk kami wawancarai sebagai salah satu persyaratan tugas kami di mata kuliah kepemimpinan yang diasuh oleh Bapak Rektor Erlinus Waru dan didampingi oleh Bapak Firman Halawat SMMSN. Jadi kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada Bapak Camat. Kiranya Bapak dapat memberikan tanggapannya. Langsung saja kepada penanya pertama atau penanya yang pertama oleh saudara kita Yosua di persatu. Baik Pak, untuk di kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan dalam tugas wawancara. Dan yang pertama, bagaimana cara Bapak dalam membuat keputusan penting untuk kecamatan? Apakah dalam hal ini seorang camat Gunung Sitoli dapat mengambil keputusan secara sendiri atau melibatkan pihak lain? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Tentu dalam mengambil sebuah keputusan secara kewenangan camat bisa mengambil secara jabatan karena dia memiliki kewenangan. Namun demikian dalam pengambilan sebuah keputusan terkait di dalam masalah yang sangat fatal yang berdampak kepada sesuatu masyarakat, aduan, dan terkait lainnya, wajib melibatkan pihak-pihak terkait. Kami wajib melibatkan pihak-pihak terkait. Kenapa? Karena kita harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam sebuah mengambil keputusan. Pertimbangan ekonomi, dampak sosialnya seperti apa, keberlanjutan, sehingga ini dalam pengambilan keputusannya final. Tujuan kita dalam pengambilan keputusan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Itu tujuan. Namun kendati demikian dalam pengambilan keputusan kita sesuaikan dengan aturan. Ada sebuah regulasi yang harus kita lakukan. Kita harus mengkaji dengan itu. Kendati itu berdampak ekonomi, berdampak sosial, ketika itu berbenturan dengan sebuah regulasi, maka mau tidak mau sikap seorang putusan camat dalam hal ini wajib. Makanya beberapa pihak harus ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut. Pada prinsipnya kita mengharapkan sebuah keputusan ini melahirkan keputusan yang tidak merugikan semua pihak. Tetapi kalau di saat tertentu wajib harus dilakukan, maka mau tidak mau harus. Yang terpenting tidak melanggar, tidak harus sesuai dengan regulasi-regulasi atau aturan-aturan. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi sudah disampaikan, lalu untuk pertanyaan selanjutnya bagi teman-teman kami dipersilakan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya di sini, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai camat dan bagaimana Bapak mengatasinya? Kecamatan sebuah wilayah yang kompleksitas. Di kecamatan ini banyak tantangan, baik internal apalagi eksternal. Kalau saya uraikan satu persatu pasti luas, tapi saya akan coba uraikan secara garis besarnya saja. Koordinasi sesama lembaga di kecamatan ini adalah sentralnya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Terkadang semua kegiatan dinas-dinas lain ada yang melibatkan kecamatan. Kadang-kadang dalam hal ini terjadi kesimpang siuran informasi, koordinasinya kurang. Contohnya ada sebuah dinas, ada sebuah kegiatan, tanpa bertanya kepada pihak kecamatan, dipaksa kecamatan wajib ikut serta. Nah, sedangkan kesiapan sebuah kecamatan ini belum tentu ada. Dan banyak hal-hal lain terkait koordinasi ini, baik koordinasi di luar dengan pemerintahan desa, dengan lembaga desa, dengan eksternal seperti APH, kepolisian, kejaksaan,
Karena kecamatan ini luas wilayah untuk dalam hal kelembagaan. Ini luas, sangat luas sekali. Karena dia sentral tadi. Jadi hal yang paling utama bagi saya selama saya menjabat kurang lebih 4 bulan ini koordinasi. Namun itu bisa diantisipasi dengan kita berkomunikasi dengan yang baik. Kita juga menyurati, kita juga mendatangi langsung. Ada juga kita lakukan sosialisasi. Kita harus lakukan semua tahapan-tahapan yang seperti itu. Selanjutnya kecamatan ini adalah muara seluruh pengaduan. Kalau dia di kecamatan itu, apapun yang terjadi di wilayah tersebut pasti disampaikan pengaduan kepada kecamatan. Hal kecil apapun, baik di masyarakatnya, terkait dengan perekonomiannya, kebutuhan air bersihnya, sampahnya, seluruhnya tetap bermuara pada camat. Ini tantangan terbesar. Nah, kami sebagai pelayan masyarakat khususnya di kecamatan, kami tidak bisa lepas tangan di situ. Kami tetap kampung, kami tetap menerima. Itulah solusinya tadi, kami koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait, dinas-dinas yang memiliki kewenangan dalam membicarakan atau mencari win-win solution terhadap pengaduan yang ada. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, ini bagaimana peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial ini pada kegiatan yang bersifat kebutuhan ya. Terkadang contohnya yang terjadi, ada yang menjual di daerah yang sudah dilarang, dia memaksakan menjual, tiba-tiba melapor kepada camat seolah-olah ada penggusuran. Nah, ini juga sering terjadi pelaporan seperti itu. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan di desa. Kalau ada bantuan, muaranya itu pasti ke kecamatan. Mereka tidak melaporkan ke desa karena bagaimanapun desa nanti menjawab seadanya saja. Ujung-ujungnya juga nanti ke kecamatan lagi. Tantangan itu yang paling banyak di kecamatan. Kita harus benar-benar memahami betul kebutuhan. Camat dalam hal ini tidak bisa mengambil sebuah sikap yang sepihak ya. Kita harus berkoordinasi. Jadi pertanyaan kalian 1, 2, 3 ini saling berkaitan ini sebenarnya. Sebenarnya saling berkaitan. Kalau tadi tidak disampaikan 1, 2, 3, saya bisa jelaskan secara keseluruhannya. Gitu. Nah, memang di kecamatan kompleksitasnya banyak ya. Dan kita sebagai pelayan masyarakat, kita tidak bisa mengatakan ini bukan bagian saya, ini bukan tanggung jawab saya. Tapi karena ini memang kita di kecamatan, sentralnya seluruh pelayanan masyarakat. Jadi kalau tantangannya masih banyak sebenarnya yang sangat besar. Sangat besar, sangat banyak dan sangat besar. Itu yang tadi saya sampaikan, dan mengambil sebuah keputusan memang harus dilakukan dengan beberapa pihak. Itu yang paling tantangan selama saya 4 bulan ini ya. Selama saya 4 bulan kita koordinasi lagi hal-hal lain, pengaduan dan bersifat yang hal kecilnya pun tetap di kecamatan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjaga komunikasi yang efektif dengan warga kecamatan? Komunikasi yang efektif tentunya antara warga dengan kecamatan ini sebenarnya tidak ada gap. Artinya masyarakat ini perpanjangan tangan kami adalah kepala desa. Kepala desa di dalamnya ada kadus. Begitu juga dengan kelurahan. Ada lurah, ada kepala lingkungan, bahkan ada satgas di masing-masing kelurahan. Nah,
pertanyaan ini memang agak apa ya, menjelaskannya agak rumit karena kami tetap menjaga komunikasi yang baik kepada masyarakat. Salah satunya kami turun lapangan mendengarkan apa keluhan. Saya beberapa bulan di sini, saya sudah datangi beberapa desa, langsung bertanya terhadap kebutuhan mereka, apa yang mereka rasakan, dan itu salah satu komunikasi. Selanjutnya melalui media sosial, hal-hal yang bersifat informasi yang disampaikan melalui media sosial. Kita punya ada media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, WhatsApp pun ada. Jadi kita tetap menjaga hal-hal komunikasi yang seperti itu. Terkadang masyarakat merasa enggan untuk datang. Jadi sebenarnya pihak kecamatan seperti dengan teman-teman di sini tidak ada sesuatu hal yang ini ya. Nah, itulah buktinya bahwa kecamatan di sini, khususnya kecamatan, tidak membatasi diri untuk bersama-sama dengan masyarakat tersebut. Kalau perpanjangan tangan itulah desa dan harusnya kelurahan dan KPI. Jadi komunikasi itu tetap berjalan. Pelayanan kita juga tetap berjalan. Tidak ada yang membatasi sebenarnya. Masyarakat dan pemerintah itu tidak ada yang membatasi. Jadi tetap pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik, salah satu komunikasi. Tidak ada yang membatasi itu sebenarnya. Jadi kita jaga pun tetap kita sebagai pelayan wajib melakukan komunikasi yang baik. Walaupun tidak efektif, apa yang kita sampaikan belum tentu bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Jadi pada prinsipnya kita tetap senantiasa menjaga komunikasi melalui surat, media sosial, atau apapun lainnya. Yang penting bagi kita, masyarakat itu adalah tuan. Kami sebagai camat di sini, sebagai perangkat kecamatan, desa, dan kelurahan adalah pelayan bagi warga di kecamatan Muslim. Baik, dan pertanyaan terakhir, silakan. Baik, pertanyaan kami lagi Pak, apa rencana Bapak atau harapan Bapak untuk masa depan di Kecamatan Wonosobo? Harapan khususnya di Kecamatan Wonosobo ini ada banyak harapan. Pertama ini adalah tingkat pendidikan. Karena terkadang di sini tingkat pendidikannya itu mungkin di daerah seputaran kota, iya. Tapi khususnya di kecamatan ada 29 desa, 3 kelurahan. Di desa-desa yang agak berjauhan dari kota, bahkan ada yang tidak memiliki sekolah. Kita berbicara konteks kecamatan ya, baru peningkatan perekonomian itu harapan. Karena sekarang dalam hal perekonomian sedang berjalan saat ini sulit, apalagi dalam hal pekerjaan. Di kecamatan ini sendiri ada banyak pengangguran sebenarnya, ada banyak masyarakat pengangguran, cuman media atau lapangan pekerjaan terbatas, sangat terbatas. Selanjutnya terkait dengan harapan, kadang-kadang agak sulit untuk bisa menerima keadaan. Contohnya ya, masyarakat yang menurut saya mereka lebih dominan untuk bekerja di luar daripada berusaha untuk bekerja di sini. Ini yang sering terjadi. Mereka keluar, tapi kerjanya sama bila dikerjakan di daerah sendiri. Padahal pekerjaan di sini sebenarnya ada, cuma mungkin ya tingkat gengsi atau hal-hal tertentu yang membuat masyarakat kita di kecamatan ini agak sulit menerima keadaan yang sebenarnya. Harapannya pasti positif lah. Bagaimana kita untuk stabilitas ekonomi perekonomian kita, bagaimana pendidikan kita, bagaimana kesehatan. BPJS juga ada yang belum mendapatkan sama sekali di sini. Mungkin di desa-desa ada yang belum bisa mendapatkan BPJS itu sendiri. Baru mereka urus ketika mereka memiliki
masalah kesehatan. Nanti pengaduannya lagi ke kecamatan lagi nanti di ujung-ujungnya. Jadi tatanan ini yang seharusnya jadi harapan kita untuk ini benar. Tidak banyak memang saya menyampaikan secara umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Terus Baik, terima kasih buat sharing Bapak, cerita dari pengalaman Bapak, dan hal yang bisa kami ambil sebagai contoh kepemimpinan Bapak sebagai camat di Gunung Stoli. Untuk kami di sini adalah saya Silvan, ada Yosua, Erdi, ada Jerita, ada Rusmanida, ada Bobby, ada Ferdinand, ada Juyudin, ada Selin, ada Katrina, dan juga ada Jun. Jadi Pak, kami sangat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih banyak lah pokoknya karena Bapak telah meluangkan waktu kepada kami. Jadi sekianlah temuan kita dan wawancara kami. Kami dari RB3 mengucapkan terima kasih. Ya Abu.